Oke, nah selanjutnya nih nyambung. Koleksi sudah dimiliki, namun sama seperti rumah juga harus kita rawat, harus kita maintain biar tetap cantik. Ada tips-tips nggak Mbak Wanda? Bagaimana ya maintenance untuk jewelry itu supaya ya tadi bisa kita gunakan dan bahkan teruskan kepada nanti keturunan kita? Nah, kalau kita ngomongin kelebihannya jewelry tadi, selain kita bisa simpan lama, bisa kita kasih ke anak gitu ya. Aku tuh suka bilang ada satu lagi kelebihannya, itu jewelry itu sebenarnya nggak gampang rusak. Aku suka ngomel sama ibu-ibu ini ya, kalau yang beli jewelry itu suka gini, aduh gue belum sempet pakai loh, gue simpen di SDB gitu. Aku bilang, lo beli jewelry itu bukan buat SDB, tapi untuk dandanin diri kita. Terus bilanglah kan, tapi nanti takut pas cuci tangan dicopot hilang. Siapa ibu-ibu di sini yang cuci tangan copot jewelry hilang atau dibungkus tisu hilang? Coba ngaku, angkat tangan dulu. Pernah nggak kejadian? Pernah nggak kejadian kebuang jewelry-nya atau ketinggalan di wastafel restoran dan hilang? Aku pernah. Aduh, masih kepikiran sampai sekarang. So, kalau punya jewelry pakai aja, ya. Dipakai, kalau cuci tangan tuh pakai aja cuci tangan, that's fine. Dia nggak rusak kena sabun, dia nggak rusak kena minyak, kecuali mutiara ya, nggak apa-apa, pakai aja. Bagaimana kalau terus dia warnanya jadi kusam? Ada dua cara, bisa pergi ke professional jeweler, karena kalau seperti aku punya alatnya, obatnya khusus, mesinnya untuk membersihkan. Kalaupun misalnya aku bersihin ternyata hasilnya masih kurang maksimal karena sudah terlalu banyak scratch, kan biasanya takut tuh ibu-ibu cincinnya scratch. Don't worry, kalau di Wanda House of Jewels itu kita memberikan free service, jadi bisa dipolish lagi. Dan jewelry ketika dia sudah di-repolish, itu hasilnya exactly the same kayak waktu kita beli dari toko. Wow. Tapi kalau kita sehari-hari mau cuci di rumah, susah nggak sih? Gampang banget. Ambil kayak satu mangkok, isi air anget, dan dikasih sabun, aku sebut merek nggak apa-apa, something like Sunlight. Kenapa sih sabun cuci piring? Karena sebenarnya kotor di jewelry kalian itu bukan apa-apa. Itu udah pasti ibu-ibu masak. Lemak ya. Atau kalau makan nasi padang pakai tangan. Itu paling enak sama biar cantik, gue tahu makan padangnya pakai pakai tangan. Atau make up, foundation dan bedak. Nah, jadi kita perlu melarutkan si lemak itu. Nah, masukin. Terus pakai sikat gigi bayi yang paling halus, sikat aja. Nah, aku kasih contoh, misalnya kalau lagi nyikat jewelry itu, jangan cuma atasnya aja, sampai di bawahnya. Justru yang paling penting, cangkang bawahnya yang banyak rongganya, di sanalah bersarang si kotoran itu. Nah, sikat yang semakin halus semakin bagus, karena dia bisa menjangkau sampai ke dalam. Nah, sikat dengan air Sunlight itu, disikat semua. Kemudian dibilas, ulangin sekali lagi ya. Aku prefer pokoknya sabun cuci piring, karena sabun cuci piring itu lebih melarutkan lemak. Nah, disikat sekali lagi, kemudian dibilas di air yang masih bersih. Setelah itu jangan dilap ya. Justru jangan ya Mbak? Jangan dilap ya. Jadi ambil hair dryer, kemudian jaraknya sekitar 20-30 cm, dikeringin dengan hair dryer. Itu udah akan langsung tuh sangat bantu banget, akan bikin jadi bersih. Jadi ibu-ibu kan di rumah lagi santai, daripada nonton drakor terus ya, jurinya keluarin, cuci-cuci gitu ya. Nonton drakor sambil nyuci jewelry. Sambil nyuci jewelry ya. Kita kan perempuan jagonya. To be not Ada gitu ya? Anak-anak aku sambil cuci jewelry. Dan aku mau kasih tahu satu lagi, tips emergency ya, Bu. Jadi kalau kalian tuh lagi jalan-jalan udah mau pesat, tiba-tiba apa di mobil, gila, diamond gue kotor banget gitu. Di tas itu selalu bawa alcohol swab. Alcohol swab tuh yang kalau mau suntik diginiin tuh, yang segini. Nah, alkohol itu juga bisa membantu melarutkan lemak. Jadi di mobil emergency dilap-lapin aja sampai ke rongga-rongganya. Itu emergency. Cuman aku mau kasih
tahu juga satu, untuk mutiara hati-hati, jangan sembarang dicuci dan dibersihkan dengan cairan apapun. Cukup pakai lap lembut, biasanya lap yang dapat dari kacamata tuh kan halus tuh. Nah itu buat ngelap mutiaranya, dan badannya cukup dilap aja. Karena mutiara itu kan dia itu sebenarnya ada lasternya, jadi terbentuk itu yang laster itu yang bikin dia kelihatan ada sinar yang glowing, kan. Nah kalau dia itu terkena zat kimia, itu lasternya hilang, itu udah nggak ada cara, udah nggak mungkin diperbaiki lagi. Jadi kalau pakai mutiara itu selalu harus yang terakhir. Mau pakai bros mutiara, pakai dulu parfumnya setengah botol, baru pakai brosnya. Iya, baru pakai kalungnya, pakai lotionnya beres, baru pakai cincinnya. Kalau tusuk ondenya mutiara juga, selesaikan urusan dengan hairspray, baru kita pakai. So, be careful with the foam. Wah, menarik nih. Udah banyak ilmu-ilmu baru loh yang aku baru tahu dari Mbak Wanda. Baru bentar aja kita bercakap-cakap. Coba aku cek dulu ada tamu undangan semua di sini ya. Aku tahu di sini beautiful ladies are very fashionable. Pasti senang juga tampil cantik dengan perhiasan. Kayak misalnya Mbak Juliana Yu, my good friend, who always looks gorgeous in every event. Hai Mbak Jul, apa kabar? So good to see you. Mbak Juliana, coba deh kalau aku misalnya tanya, Mbak Juliana, what is your personal style when it comes to jewelry? Seperti apa sih tampilan jewelry yang biasa Mbak Juliana kenakan untuk acara-acara event-event, termasuk juga mungkin event virtual kayak sekarang? Mbak Jul kayaknya masih mute ya? Oh, nah, halo. There you go. Halo. Yes. Halo. Now I can hear you. Oke. Kalau saya pada dasarnya sangat menghargai tema acara. Jadi walaupun dari sisi pribadi ini saya sangat menyukai yang memang simple dan elegan. Tapi setiap ada acara saya melihat tema daripada acara itu, tentu saja setiap orang pengen punya personal style. Jadi saya selalu berusaha untuk menjadikan itu adalah sesuatu yang istimewa. Oke. To make you stand out gitu ya. Perhiasan. Iya dong. Aku suka sekali tuh filosofinya. Nah, kalau Mbak Jul ini anak-anak ini laki-laki nih, twin boys. Jadi nanti kasihnya dituliskan ke menantu kali ya. Apa aku aja jadi menantunya Mbak Jul nih? Aku pengen nanya sama Mbak Yumira tuh, Ratu Bling Bling. Mbak Yumira mana sih? Ada nggak ya? Mbak Yumira. Tadi udah halo-halo. Atau ini aja, May Farida. Yes. May. Iya. Buat apa sih favorite item kamu kalau kita bicara tentang jewelry? Either itu ring, earring, atau apa, dan kenapa? Kalau buat saya itu diamond itu memang adalah sesuatu yang harus ada ya di wanita, karena auranya diamond itu kalau kita udah pakai itu beda ya, sinarnya itu ketahuan. Kita kalau pakai yang fake atau yang asli itu sebenarnya ketahuan gitu loh. Jadi buat saya itu kalaupun kita invest yang mahal, itu adalah sesuatu yang kita keluarkan dari kita punya aura, sehingga diamond itulah akan menarik perhatian orang ke kita gitu. Nah buat saya, kalau saya lebih suka tuh saya orangnya simple, jadi saya kalau kemana-mana tuh pakainya itu cukup yang nggak terlalu fashionable. Mungkin saya cukup pakai yang 1 biji gitu loh, yang bener-bener yang kelihatan gitu. Nah saya juga belajar beli yang fashion itu dari Wanda, karena menurut saya Wanda itu walaupun kecil diamondnya, tapi kualitasnya bagus. Jadi saat dia memilih diamond kecil menjadi satu desain, itu sinarnya keluar. Nah disitulah saya belajar dari Wanda banyak. Oh ternyata saya nggak usah beli lagi yang terlalu besar, tapi cukup yang kecil tapi dibentuk sehingga sinarnya itu keluar gitu loh. Jadi buat saya percayakan aksesoris saya pada Wanda, karena menurut saya he's fabulous ladies. Dia tahu style orang, dan dia tahu kalau saya mau beli sama dia bilang, kamu nggak cocok ini, kamu lebih cocok ini, karena kita nggak tahu style kita ya. Karena kita merasa kita udah gue suka ini style gue, sebenarnya enggak gitu loh. Orang yang
yang bisa melihat itu adalah orang lain. Apalagi dia desainer, dia akan tahu kamu cocok ini atau enggak. Dan saya senangnya itu sama Wanda, karena dia bisa menciptakan sesuatu desain yang baru dan limited gitu, nggak semua orang ada. Jadi nggak semua orang kalau kemana-mana tuh lihat sama gitu loh. Jadi itu beda-beda gitu. Dia keluar cuma 2-3, betul. Jadi buat saya diamond itu must have ya, walaupun cincin atau apapun, tapi harus dengan kualitas yang terpilih. Walaupun kecil, tapi benar-benar sinarnya keluar. Dan memang ya selama ini saya percayakan pada Wanda karena menurut saya dia memilihkan yang the best buat kita. Kalau buat saya. Jadi buat saya orangnya simple, just simple enough. Tapi Wanda kadang-kadang lu harus pakai ini dan lu cocok juga, you look fabulous gitu loh, gorgeous gitu. Ya udah aku cobain gitu. Oh ternyata cocok juga ya gitu. Jadi aku percayakan aja sama Wanda kalau untuk jewelry-nya. Thank you, May. I guess a very good point dari ini ya kan. Aura ya. Sebenarnya ada orang pakai jewelry kan memang kalau kita bicara fine jewelry dari itu nggak mungkin dimensinya bisa gede, harganya segini. The price will be affordable. Dan sebenarnya juga nggak perlu sampai heboh. Kita lihat aksesoris yang terbuat dari bahan kita. Karena dari itu walaupun kecil sebenarnya sudah memiliki aura yang berbeda. Dan lama menurut aku penting banget buat perempuan yang pakai anting. Karena ketika kita pakai anting itu akan bikin kita glowing. Dan kalau kita bilang kilat, gelang itu cuma bikin kelihatan lebih keren. Tapi perhiasan yang bisa bikin kita terlihat lebih cantik adalah anting. Kenapa? Karena anting itu agak kayak shading. Dia bisa kayak merevisi muka kita. Yang kaya banget, yang lebih lebar harus pakai anting bagaimana? Yang lebar mau biru. Iya. Benar-benar bisa mengkoreksi ya. Bisa mengkoreksi. Jadi memang perlu tapi sebenarnya punya sama anting yang tepat itu akan memberikan efek yang luar biasa. Oke, dapat tips lagi nih yang berharga banget dari Mbak Wanda. Satu lagi juga mungkin yang kadang-kadang suka kita lakukan adalah memadu-madankan perhiasan dengan pakaian yang kita kenakan. Gimana caranya biar complement each other. Nah kan sekarang perkembangan fashion di Indonesia tuh marak banget, update banyak banget fashion designer yang very talented, all different looks, gitu kan, different season langsung beda-beda. Gimana tuh caranya kita menyiasatinya ya Mbak Wanda ya? Aku tuh sempat nulis juga di Instagram. Sebenarnya yang termasuk adalah sebuah keberanian untuk menjadi diri kita sendiri, gitu ya. Baik dalam kita rumah, orang norak. Tapi kalau kita dengan perempuan di sana, nggak harus bayar ya. Nah jadi kalau kita mau pilih baju, mau pilih perhiasan, nggak usah terlalu banyak kayak nanya teman nanya ini masih suka dan memang budgetnya masuk beli dan cara padu-padankan juga nggak ada sebuah pakem yang kalau pakai ini harus begini. Jadi kan bisa bilang kayak brosur pakai kebaya cantik, tapi aku pakai jaket yang very modern itu juga baik-baik aja gitu. Kita banyak lihat kayak ini desain rumahnya kan, ada yang very sleek tapi tiba-tiba ada bantalnya yang agak glowing gitu. Itu kasih memberi aksen. Jadi menurut aku dalam ilmu desain gitu ya, baik itu rumah, baju, perhiasan, nggak ada pakem apapun. Beranilah untuk bereksperimen. Kalau hasilnya nggak bagus, nggak apa-apa, kan masih ada kesempatan besok untuk coba lagi. Kan? That's fun. Bahkan itu jadi bagian yang menyenangkan. Apalagi kayak mungkin misalnya beli rumah baru nih, kita beli Zora, ya. Mungkin menurut aku bagian yang paling menyenangkan itu bukan belinya. Bayar tuh agak kurang menyenangkan ya, Bu. Tapi yang paling menyenangkan adalah kita bisa ngaturnya dan bagaimana kita put our soul di rumah ini. Bagaimana kita put our soul di dalam baju dan jewelry yang kita pakai. Because at the end yang
bintang pemeran utamanya itu adalah diri kita sendiri, ya kan? So always remember bahwa baju, jewelry itu cuma frame-nya. Lukisannya itu adalah Hans Wang, Wanda Ponika, Mefarida, Feby Irawan, Ayu Mila, dan kalian semua adalah lukisan dan bintang utamanya. Jadi jangan biarkan si baju dan jewelry itu mengalahkan kalian. Aku ngomong ini honestly, even aku menjual perhiasan, tapi aku ingin kalian menjadi cantik dengan perhiasan, bukan kayak toko berjalan. Wah, seneng banget dengernya. Jadi memang fashion seperti rumah, jewelry juga itu adalah self-expression. How we express ourselves. Jadi we have to be true to ourselves memang ya. Gak bisa pura-pura, gak bisa niru-niru, gak bisa jiplak-jiplak. Apa yang paling nyaman buat diri sendiri dan apa yang paling membuat kita merasa percaya diri. Bayangkan kita lihat majalah rumahnya bagus banget, kita copy paste, terus sampai rumah kita nggak nyaman. Karena bukan kita. Karena bukan kita. Buat apa? Nggak ada passionnya di situ kan. So at the end it's just like be yourself, nyaman sama diri kita pasti harus kata bagus. Setuju sih aku, very wise words, very good reminder. Gimana teman-teman, beautiful ladies, handsome gentlemen yang juga sudah hadir di sini. Mudah-mudahan sudah dapat beberapa pencerahan nih ya. Mungkin yang udah lama nggak menengok koleksi perhiasannya, at least kepikir, oke, nanti pas sesi drakor malam ini aku sambil bersihin perhiasanku deh. Ngomong-ngomong soal nyimpen perhiasan, aku punya personal question juga sebenarnya buat Mbak Wanda nih. When it comes to your fine jewelry, is it better to keep it at home supaya kita bisa tengok-tengok bersih-bersihin, atau di safe deposit box di bank? What do you think? Nyimpen jewelry ada trik-trik tersendiri, tapi ini Kak Hans masih di sini nggak ya? Soalnya aku tuh sedang ngeledekin dia, aku mau tahu dulu dia bagaimana sih kalau menyimpan jewelry-nya yang banyak itu. Nah, Kak Hans, dibagi-bagi dong. Ada nggak dia di sini? Mungkin dia lagi mempersiapkan tadi ya tea time, karena bentar lagi kita mau foto-foto ini nanti nih. Kak Hans dengan lagi tea time package kita, lagi touch up kayaknya. Ibu-ibu, banyak sekali di antara ibu-ibu yang sudah dengan tulus ikhlas membayar perhiasan yang mahal. Tapi sayangnya ibu-ibu tidak menyimpannya dengan baik. So, aku ketemu banyak banget ibu-ibu yang ke toko aku bawa kantong plastik yang buat tempat obat, ya kan, cepret. Di dalamnya isinya banyak. So, please jangan pernah lakukan itu lagi. Ingat, kalian bayar juri itu pakai duit bukan pakai daun. Jadi please simpan itu dengan baik. Itu dari sisi kalian. Dan yang kedua, ingat, yang namanya Wanda Ponika dan semua artisan itu mengerjakan perhiasan kita kadang-kadang begadang dengan sangat detail. Jadi jangan disimpan kayak gitu. Karena gini, diamond adalah benda yang terkeras di dunia, ya kan? Only diamond can scratch diamond. Jadi kalau diamond itu dengan baja, ya kan? Bajanya yang tergores, bukan diamondnya. Nah, ibu-ibu bayangkan ketika disimpan dalam satu kantong plastik, ada diamond di sana bersentuhan-sentuhan. Kalau diamondnya sampai berantem, musuhan dan scratch, nah itu udah sayang banget. Cacat ya. Iya. Dan selain itu, yang namanya fine jewelry sekali lagi itu beda dengan aksesoris ya. Fine jewelry itu kan kalau dilihat finishingnya itu sampai kayak misalnya aku pakai bros, sampai di belakangnya aja kadang-kadang masih aku kasih ukiran, masih aku kasih ornamen. Jadi harus simpan di box yang proper. Karena kadang-kadang seperti choker, ya tiba-tiba kok besoknya dipakai dudukannya berubah, karena ibu-ibu gulung-gulung di dalam dompet. Sementara choker itu udah dibikin box yang ada dudukan tengahnya agar bentuknya tetap sama, gitu. Atau bangle, jadi box itu ada gunanya. Tapi aku tahu kita juga traveling, ya kan, boleh pakai pouch, ya kan, tapi please make sure pouch itu terbuat dari bahan yang halus, yang agak empuk, dan kalaupun harus dimasukin ke dalam plastik dulu, misalnya ada anting sepasang. Jadi anting kanan masukin ke plastik sendiri, anting kiri ke plastik sendiri, baru digabungkan ke plastik yang lebih besar atau ke pouch. Jadi jangan pernah ada dua buah jewelry yang ada di dalam satu kantong yang sama. Kalau untuk di rumah,
mungkin pilih yang paling sering dipakai, beli aja box yang bisa isinya macem-macem, your favorite items, mungkin secara berkala kalau bosan bisa ditukar ke SBB masing-masing. Oh, I see. Oke. Dapat lagi tuh ya pengetahuan. Walaupun kita senang banget ngeliat perhiasan kita ngumpul di satu tempat gitu ya, tapi tetap pas disimpan dalam waktu lama khususnya, jangan sampai disatuin semuanya karena tetap bisa berpengaruh. Oke, I see. Dan dijaga dengan baik karena namanya juga keamanan kan tentu adalah usaha dari kita sendiri juga ya, menjaga our personal belongings. Kalau mau ngelap itu udah paling bener kalian pakai aja lap kacamata. Itu udah paling halus ya. Aman. Lembut soalnya ya. Karena dia lembut kan buat kaca. Oke. Nah, mungkin juga kalau masih ada yang mau bertanya nih, teman-teman di sini sambil kita nunggu supaya lengkap semuanya, mungkin dari sekarang juga bisa kembali menyalakan videonya karena nggak lama lagi kita mau virtual photo shoot. Kita kasih kesempatan ya buat semua tamu undangan memastikan tea time package-nya sudah tertata dengan manis karena nanti ada satu pose kita pengen banget manfaatkan tuh suasana tea time karena nama acara kita kan sparkling tea time with Wanda Ponika. Kayaknya belum lengkap kalau nggak ada adegan tea time-nya nanti kita abadikan. Jadi monggo ditoto-toto cantik dulu, ada dipersiapkan. Mbak Vivi ya, Virginia Rusli. Oh, hai Mbak Vivi. Tadi aku lihat ada Lisa Caroline, kemudian ada Mbak Dewi Asaat. Yes, tadi Mbak Dewi ada, cuma kayaknya lagi dimatiin tuh. Mbak Dewi kita tunggu ya kehadirannya. Mbak Dewi lagi makuk-makuk, Mbak Wanda lagi siap-siap mau virtual photo shoot. Aku mau nanya juga sama Mbak Dewi kan, Mbak Dewi ini bisa dikatakan seorang pemerhati fashion tanah air kan. Mbak Dewi mana sih? Pengen tahu pendapatnya Mbak Dewi nih mengenai fashion design di Indonesia yang sekarang tuh kayaknya makin seru ya Mbak Wanda ya. Makin rame gitu loh. Karena gini, menurut aku semakin banyak desainer muda dan sudah ada sebuah dobrakan. Kalau dulu kan ada pakem kalau ke pesta tuh harus bagaimana. Sekarang semua aku akan very happy kalau orang sudah bisa mulai mengekspresikan dirinya melalui fashion. Ya kan? Benar karena sih. Kan, jangan pernah ikut-ikutan karena apa yang bagus di Mbak Siska belum bagus di aku. Iya kan? Benar. Very personal ya. Oke, sama juga tentunya dengan hunian kita pengen menjadikan hunian tersebut menjadi sesuatu yang mengekspresikan diri kita sesungguhnya. Jadi silakan kalau mau tanya-tanya soal The Zora, gimana caranya kalau saya pengen dandanin biar benar-benar sesuai dengan kepribadian saya, nanti ngobrol dengan timnya Mbak Jenny ya, langsung hubungi. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya mengenai show unit Zora, mungkin boleh loh kembali ditanyakan, mungkin tadi belum sempat, sesi sebelumnya tadi belum sempat ditanyakan. Oke. Tes. Belum ada pertanyaan ya, tapi saya mau menjelaskan bahwa The Zora ini kita sudah membangun 3 klaster. Klasternya namanya Jepang semua. Keiya, Kimora, dan terakhir Kazumi. Nah, itu karena produknya high tech, high spec, dan high quality, itu sangat diminati oleh orang-orang dan sekarang unitnya udah tinggal sedikit gitu. Tapi jangan takut, dalam waktu dekat kita akan membuka di tipe Kazumi untuk fase berikutnya. Kalau Keiya itu kita udah sold out, kemudian Kimora kita masih ada beberapa. Kalau Keiya sebenarnya ada yang di corner, yang di badan udah nggak ada. Kalau Kimora itu tinggal beberapa, termasuk juga Kazumi. Tapi Kazumi karena peminatnya cukup banyak, kita akan buka di tahap yang kedua. Gitu. Sebenarnya menurut aku ya, Mbak Yeni ya, kalau kita bisa beli rumah jadi dengan kualitas bagus, itu benar-benar mengurangi 80% kepusingan. Iya, betul. Karena kalau kita bangun rumah sendiri itu kayaknya tuh udah stres berat. Benar. Sementara kalau mau diisi yang dipakai apa, di mana gitu ya. Masalah itu suka temboknya lah nggak rata, kualitasnya nggak bagus. Jadi kalau memang ada rumah yang memang udah jadi dan kualitasnya bagus, ya tinggal nginteriorin. Betul, tinggal masuk. Asik kan? Kalau masalah nginteriorin ibu-ibu pasti suka. Jagonya. Benar. Dan bukan hanya rumah udah jadi, tapi juga udah fitur keamanannya, 3 lapis sudah tadi. dilengkapi. Terus full kitchen set juga, Bu Jenny. Itu kan juga PR ya, ngisi dapur dengan perabotannya yang cukup tricky. Jadi tentunya kalau kita bisa persingkat proses mengisi rumah dengan demikian signifikan, itu pasti menyenangkan sih. Dan apalagi kalau kita orang Indonesia kan sebenarnya sangat menghargai privacy ya. Nah di Zora ini kita memberikan bedroom yang ada di setiap ruangan, di setiap kamarnya.
gitu. Jadi kalau misalnya kamar anak gitu, ya nggak usah keluar lagi, tapi di dalam udah ada bedroomnya. Udah ada bathroomnya. Jadi udah ada kamar gitu. mandi. Udah ada kamar mandinya. Kamar. Gitu. Jadi nggak usah keluar ruangan, tapi nggak usah rebutan. Iya, sama benar. anak ya. Kebayang nggak sih? Kamar mandi. Oke banget dalam luas yang 200 meteran itu juga ternyata ada dapur basah ya. Betul, ada dapur Aduh, basah, ada mana dapur bisa keringnya. orang Indonesia hidup tanpa dapur basah mengulek Itu dia. sambel. Itu dia. Kalau Indonesia harus ada memang Harus dapur ada. basah. Nggak bisa Zora nggak ada. Zora ini keren ya dari kelas harganya dan luasnya yang sebenarnya nggak terlalu besar tapi every detail tuh dipikirin. Iya, Benar-benar. iya. Aku setuju. Ya kan? Very efficient. Iya. Iya. Dan Very setiap effective. ruangan itu diberikan fungsinya masing-masing. Jadi dipastikan tidak ada ruangan yang istilahnya tidak digunakan. Iya, iya. Gitu. Oke. Aku duduk sini aja udah kayak pengen nonton film gitu ya. Nonton drakor di sini. Nggak usah pulang deh kita. Oke, nanti kita akan tampilkan kembali virtual tour. Tadi ada beberapa teman-teman di sini yang belum hadir saat virtual tour pertama. Nanti kita akan ajak kembali. Tapi sekarang aku mau ngajak semua tamu undangan yang cantik-cantik dan tampan menawan untuk virtual photoshoot. Nah, jadi kita persilakan buat semuanya dinyalakan dulu videonya supaya semuanya bisa bersama-sama mengabadikan kebersamaan hangat kita di sore hari ini. Boleh dipatut-patut dulu rambutnya, make up-nya, tatanan di sekitarnya. Sekarang saatnya kita untuk langsung saja ya melakukan virtual shoot kita. Yang pertama kita pose cantik dulu ya Mbak Wanda, Bu Jenny. Pertama kita pose cantik dan yang kedua untuk mengenang masa-masa kita offline nanti kita harus pose juga splendid ala-ala Candid ya. Apa namanya splendid? Mbak Anda langsung tersenyum di balik masker. Itu benar. Candid tapi di plan gitu ya. Pura-pura ngobrol. Oh iya benar-benar. Ya kan? Oke, sekarang pose cantik dulu, semua menghadap ke kamera ya. Oke, sudah siap? Kita keluarkan senyum tercantik kita dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, tadi screenshotnya sudah ya, nanti akan dibagikan. Oke, jadi sekarang yang splendid nih Mbak Wanda. Splendid ya. Boleh pura-pura benerin rambut, pura-pura pegang handphone. Tapi splendid favorit ibu-ibu. Aku udah kangen tapi aku masih hafal. Pura-pura begini. Pas banget. Sparkling tea time with Wanda Monica. Ayo kita pegang charger aja yuk semuanya yuk ibu-ibu. Ini ide yang sangat bagus. Silakan dikeluarkan cantik. Mengenang masa-masa keemasan ketika kita pakai sepatu 14 cm dan pakai kaos ya. Oke, dikeluarkan juga tuh tawa cantiknya paling lebar lebar indah. Oke, kita siap ya. Siapkan senyum candidnya, tapi yang di plan. Yang 1, 2, 3. Nah, sudah di screenshot lagi. Gimana ibu-ibu udah puas belum foto-fotonya? Apa sekali lagi nih? Kayak belum puas ya? Oh, masih mau lagi? Sekali lagi gimana? Sekali lagi ya. Gayanya yang berbeda ya. Sekarang berbeda, tetap pegang cangkir. Oke, tapi sekarang kembali cantik. Nah, oke, senyum tercantik menghadap kamera. Kayak iklan cangkir ya. Nah, benar. Tea time. In 1, 2, 3. There you go. Sparkling tea time with Wanda Monica, persembahan The Zora. Udah benar-benar resmi Anda ikuti karena ada buktinya. Ada fotonya nanti akan dibagikan kepada semua tamu. Ya, nanti dimintain kok ya. Aku tapi juga mau minta. Tapi kita seneng loh sebenarnya ibu-ibu sejak Zoom, goodie bag-nya jadi bagus. Dapat ini, dapat itu. Banyak kiriman ya. Banyak kiriman. Goodie bag dari Zora juga bagus banget Bu Jenny. Terima kasih. Terima kasih Bu Jenny. Ya, kita semua happy banget. Happy banget. Dan terima kasih banget buat Zora yang sudah memberi kesempatan kita untuk saling bertemu. Yes. Because untuk perempuan itu to see and to be seen is very important. Iya. Dan tetap auranya bisa nyampe. Thank you buat Zora. Iya, terima kasih banyak Bu Jenny diterima di show unitnya. Aku bisa pakai baju bagus, pakai sepatu heel untuk kembali. Aku juga sama. So nice. Oke, tapi sebelum kita sudahi kebersamaan kita nanti kasih kesempatan juga kalau masih ada yang mau nanya, mau ngobrol-ngobrol. Tapi sekarang mungkin kita ajak kembali untuk virtual tour. Gimana? Apakah sudah siap buat kita hadirkan kembali, khususnya buat tamu undangan tadi yang mungkin belum sempat melihat? Karena aku udah
udah ikut tadi dan keren banget. Bener. Bagaimana 200 meter bisa menjadi begini grande, keren dan spacious. Bener, ini hanya sekelumit saja nih settingan yang kita miliki sekarang. Masih banyak banget yang ingin kita perlihatkan kepada ibu-ibu semua, para tamu undangan. Jadi benar-benar tahu seperti apa nih suasana di The Zora, hunian eksklusif di kawasan BSD City yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Jenny. Ada promonya, fasilitasnya juga lengkap, tapi seperti apa? Nah ini, makanya kita pengen ajak untuk mengikuti virtual touring yang tadi sudah dilakukan oleh Ibu Jenny, tapi sekarang mau kita tampilkan kembali. Kalau misalnya ada yang mau nanya, nggak apa-apa, disimpan dulu, sesaat lagi nanti kita kasih kesempatannya untuk bertanya, atau mungkin mau langsung aja telepon tim salesnya, aku nggak sabar, kata Bu Jenny, udah tinggal dikit nih, ya udah capcus. Ada term of payment khusus dong ya Bu ya? Ada. Nah, bisa dikondisikan. Kalau dan aku pertanyaan to the point aja, ujung-ujungnya duit. Ya itu memang yang paling penting. Cicil-cicil bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan. Aduh, you had me, bisa dikondisikan Bu Jenny. Oke, ini lagi Bu Jenny. Kita bisa menampilkan virtual touringnya, jadi benar-benar bisa menyimak semua informasi yang dihadirkan di sana supaya ibu-ibu semua bisa merangkum semua data yang ada untuk nanti mengambil keputusan nih kira-kira tipe yang mana ya yang mau diambil. Yes. Halo teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melakukan house tour klaster Kazumi di tipe 9. Yuk. Unit ini dilengkapi dengan triple lock door system, di mana dapat diakses dengan 3 macam tools. Pertama dengan kartu, kedua dengan fingerprint, dan yang ketiga adalah dengan pin. Selain itu, disediakan juga video call yang sudah terintegrasi dengan security di bawah. Unit ini dilengkapi juga dengan marmer lantainya. Bisa dilihat. Selain itu, di lantai ini kita dilengkapi dengan high ceiling setinggi 7 meter. Jadi ruangannya terlihat lebih luas, lebih plong. Cahaya juga banyak yang masuk ke dalam ruangan. Namun, jendela yang ada di lantai 2 ini dilengkapi dengan low E-glass. Artinya, dapat mereduce panas terik matahari sebesar 30% dan pastinya hemat listrik. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke ruangan yang satu ini. Nah, ini adalah salah satu kamar di mana ruangan kamarnya adalah tipikal dari lantai 1, 2, dan 3. Dan setiap ruangan atau kamar yang ada di unit The Zora dilengkapi dengan elitist bathroom. Silakan. Untuk selanjutnya, kita melanjutkan house visit kita ke lantai 3. Dilengkapi dengan tangga yang juga lantainya menggunakan marmer. Kita naik lantai 3, lantainya sudah dilengkapi dengan marmer semua ya. Oke, sekarang kita akan memasuki master bedroom. Ini master bedroom kita, sangat luas, dilengkapi dengan ada balkoninya di sini. Terdapat juga panic button, di mana kalau kita ada emergency akan langsung terhubung dengan lantai bawah. Dan jangan lupa kita boleh lihat bathroomnya yang ada di sini.
Mewah ya teman-teman sekalian. Di master bedroom juga dilengkapi dengan motion sensor. Kita bisa lihat adanya di atas. Baik, untuk selanjutnya kita melanjutkan visitor kita ke lantai 1. Mari. Nah, ini lantai menuju lantai 1. Tangga menuju lantai 1. Ini adalah lantai 1 kita. Bisa digunakan sebagai living room. Dan terdapat juga multifunction area. Bisa dilihat di sini. Yang dilengkapi juga dengan bathroomnya. Demikian house tour kita di klaster Kazumi tipe 9. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam sehat selalu. Dah. Ya, jadi nggak cuma cerita kata-kata aja, tapi bener ada bukti visualnya. Kalau pegang handphonenya berdua-dua, ini loh Daddy, bagus banget. Bener, gitu ya, lihat kan? tuh lantai marmernya, ya kan, Iya, lihat iya. high ceilingnya, lihat seperti apa nyamannya semua fasilitas yang ada. Everything is like lebih kayak connected dan chemistry itu dapat dari handphone banget ya. Iya, memang. Itu bisa dikatakan memang dunia kecil kita sih Iya. di situ. Ya mungkin juga ada di sini yang lewat handphone berkumpul di sini. Thank you so much sudah merelakan baterai handphonenya untuk kumpul sekian lama. Seneng banget. Ini juga ada beberapa di sini aku lihat juga pakai laptopnya. Seneng banget ya. Thank you to technology. Nah, sekarang kita juga akan memastikan semua tamu-tamu di sini sudah mendapatkan semua care package-nya, juga sudah mendapatkan semua informasi dari The Zora. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, langsung saja hubungi. Dengan senang hati tim dari Bu Jenny akan menanggapi semua pertanyaan dan request. Atau kalau misalnya mau datang ke sini juga bisa ya, Bu Jenny ya. Silahkan, Mau pasti lihat akan langsung. kita sambut. Siapa tahu suami nanti pas ngeliat kan video virtual tour-nya, kayaknya aku lebih pengen kalau bisa lihat langsung deh. Langsung janjian aja nanti ya. Betul, langsung aja ke rumah contoh kami di BSD City. Sambil jalan-jalan sedikit, mungkin wiskul gimana Iya, gitu. betul. Banyak makanan enak loh. Jangan di ragu-ragu. sini. Yes. Oke, thank you so much Bu Jenny untuk waktunya, untuk Ya, kebersamaan terima kasih kita. banyak, Thank you, Ibu sharing Wanda, ini. Siska. Thank you Mbak Wanda, always a pleasure to see you. Thank Dan you selalu ya. asik tektokannya, tapi pastinya terima kasih yang terbesar untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah bersedia untuk join. Benar. Kita punya chit-chat hari ini, kita ngobrolin banyak dan semoga virtual love-nya bisa sampai. Bener. Thank you semuanya. Thank you so much. Please enjoy the rest of your days. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Terima di kasih acara banyak, The Zora BSD ladies. selanjutnya. Stay healthy, stay happy, stay safe everyone. Bye. Ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.